Ingin duduk untuk bersama-sama mengkaji dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berupaya semaksimal mungkin untuk memahami dua wahyu tadi, Al-Quran dan Al-Hadis, dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami oleh mereka para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diawali oleh generasi utama di muka bumi ini, mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Besar harapan kita semoga Allah Rabbul Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kala, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Mawsu'atul Manahi Syar'iyyah, ensiklopedia larangan, masih pada subbab terkait Kitabul Madzalim, tentang masalah kezaliman atau penganiayaan. Kita akan masuki subtema yang bernomor 368 yang diangkat oleh penulis Abu Usamah Salim bin Id al-Hilali, babu ismi man daraba sawta dhulmin, bab tentang dosa orang yang memukul dengan cemeti atau cambuk, tapi pukulan yang mengarah kepada tindakan kezaliman. Artinya yang digambarkan di sini ketika ada penerapan supremasi hukum, penerapannya tidak sesuai dengan syariat. Tanda kutip, ada kepentingan pribadi ataupun golongan. Tanda kutip, penerapan hukuman itu melanggar syariat. Sehingga di zaman Nabi digambarkan ketika ada orang menghukumi orang lain, baik itu ranah penguasa ataupun aparat ya keamanan yang membantu mereka, bila penegakan supremasi hukum tadi itu tidak tepat, maka berdosa. Maka itu mengandung unsur dosa. Makanya judulnya babu ismi man daraba sawta dhulmin, bab dosa orang yang menerapkan hukuman pukulan dengan rotan atau mungkin dengan cambuk, tapi penerapannya dengan cara yang zalim. Telah kita kupas kemarin beberapa dalil tentang haramnya kezaliman. Nah, di sini akan dijelaskan secara nyata bagaimana gambaran yang terjadi di tengah-tengah umat Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan masuki riwayat yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang semoga Allah Rabbil Izzah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nari lam arahuma, ada dua golongan dari penghuni neraka, lam arahuma, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Mungkin di buku terjemahan dikatakan belum lagi saya lihat, ya. Wallahu alam bisawab. Yang dikehendaki Nabi, ada dua golongan penghuni neraka. Ini menggambarkan penghuni neraka itu beragam sesuai dengan dosa yang dilakukan. Nah, di sini Nabi mengkhususkan ada dua golongan min ahli nar, dari sekian banyak penghuni neraka, lam arahuma,
yang saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Siapakah mereka, kata Rasulullah? Qaumun, ada satu kaum, satu kelompok, ma'ahum siyatun, mereka membawa cambuk, ka'adnabil baqari, seperti ekor sapi, cambuk panjang sehingga rupa dan bentuk cambuk itu seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, yang dengan cambuk itu mereka memukul orang lain. Kelompok yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'astimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Golongan yang kedua, aku melihat wanita berpakaian tapi telanjang, kasiyat ariyat. Dikatakan dia kasiyat ariyat, dia berpakaian tapi telanjang. Artinya bagaimana? Dia membungkus tubuhnya. Makanya sering saya katakan sebelum ini, beda antara orang menutup aurat dengan membungkus aurat. Kadang orang, mungkin kalau orang Jawa Tengah ada namanya arem-arem, ya, dibungkus daun pisang. Itu bungkus kan, bukan nutup. Nah, di sini Nabi mengatakan mereka berpakaian tapi telanjang karena mereka membungkus auratnya, dibungkus saja, tidak menutupi. Semakin diperparah gambaran tadi, Nabi menjelaskan berikutnya, mumilat mailat. Mumilat mailat, yang mereka cara berjalannya itu berlenggak-lenggok. Sampai kata para ulama, mereka menafsirkannya, ya, bimasyin yamshina al-misyah al-mailah wa hiya misyatul baghaya wa yu'allimna ghairahunna tilkal misyah. Sampai ulama alul hadis menafsirkan gerakan mereka para wanita yang berpakaian tapi telanjang dan cara jalannya berlenggak-lenggok seperti jalannya para pelacur. Jalannya para pelacur. Antum bisa buktikan, gak usah ya nyari ketua pelacuran kayak bosnya melakoni. Nabi cukup menggambarkan kepada kita. Kita terbayanglah bagaimana seorang wanita yang menjajakan dirinya biar laku. Apa yang dia lakukan? Berlenggak-lenggok, ya, lemah gemulai. Makanya kan sampai istilah orang yang jalannya lenggak-lenggok dikatakan catwalk, ya, kayak kucing melaku. Itu saya menjuluki catwalk, kucing melakukan kletak begitu. Maka kata mereka, gerakan cara mereka berjalan itu seperti wanita al-baghaya. Baghaya jamak baghiyah, itu pelacur, ya. Makanya kan dalam istilah Indonesia dipersopan lagi katanya penjajah seks komersial, itu kan PSK gitu. Sehingga ulama mengatakan itulah cara jalannya wanita yang menjajakan dirinya sebagai pelacur, melenggak-lenggok, lemah gemulai. Bahkan dikatakan di sini di nafsir hadis ini, wa yu'allimna ghairahunna tilkal misyah. Bahkan mereka menurunkan ilmu cara jalannya pelacur kepada selain mereka. Ini yang mungkin kata orang Jawa, al ilmu nurun. Ilmunya ilmu turunan. Bukan nurun tapi nurun. Sehingga kata ulama al-hadis, wa yu'allimna ghairahunna, mengajarkan selain mereka bagaimana cara jalan yang bisa memikat hati pelanggan. Na'udzubillahi min dzalik. Wanita yang dari kelompok kedua ini berpakaian tapi telanjang dan cara jalannya, ya, seperti para pelacur, berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'astimati al-bukhti. Kepala mereka seperti punuk onta.
Ada yang menafsirkan yukabbirna ru'usahunna yu'azzimnaha bilaffi imamah au isabah au nahwiha fatusbiha ka asnimatil ibil atau fatusbihu ka asnimatil ibil. Ada menggambarkan jadi kepala mereka gimana caranya seperti ada punuk onta. Kan sekarang musim, mohon maaf, kadang-kadang sebagian akhwat sudah berjilbab besar tapi ada yang jendol di kepalanya. Ada kan ikat rambut yang model lingkaran besar sampai mungkin tebal sekepal tangan ini, atau menyanggul rambutnya sehingga seperti punuk onta. Pada intinya bagaimana mereka memodifikasi kepalanya sehingga rambutnya itu diikat dengan kain. Dikatakan luf imamah, biluffil imamah, dengan semacam sorban kalau zamanul kain panjang yang diikatkan di kepala sehingga kayak punuk onta. Perlakuan semacam ini atau kelakuan wanita semacam ini, Nabi katakan ancaman yang akan didapat oleh mereka adalah la yadkhulnal jannata. Mereka tidak akan pernah bisa masuk ke surga Allah. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Lagi mana mau masuk surga, nyium bau surga nggak boleh, terhalang, tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Wa inna rihaha, sesungguhnya bau dan aroma surga itu la yujadu, bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Subhanallah, tidak diberikan izin oleh Allah untuk bisa mencium aroma surga dan tidak akan masuk ke surga. Karena di awal hadis Nabi sudah mengatakan dua golongan dari penghuni neraka. Padahal mereka bukan pelacur, cuma gaya mereka berpakaian, fashion mereka itu fashionnya para pelacur, modis. Ya, dulu di awal tahun 2000 sudah ada buku judulnya Al-Mudah. Al-Mudah. Buku itu buku kecil, buku saku. Saya pernah beli tahun 2000-an karena memang waktu itu awal tahun 2000 milenium gitu ya. Ada bukunya tuh. Al-Fail, muncul buku berikutnya Al-Mudah. Mudah itu bahasa Indonesia model, modis. Tahun 2000. Waktu itu ada buku gencar disebarkan di Arab Saudi. Lihat, mereka bukan pelacur. Hanya saja penampilan mereka sudah meniru gayanya pelacur. Sehingga jangankan masuk ke surga Allah, mencium bau surga sudah tidak bisa sama sekali. Tidak bisa dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang berikutnya, wa anhu, dan dari jalur yang sama dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridhoinya, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba darban dzulman uqtussa minhu yaumal qiyamati. Barang siapa yang memukul dengan cambuknya kepada orang lain, tapi itu pukulannya mengandung unsur kedoliman, kelaliman, maka akan dimintai kisos kelak di hari kiamat, akan dihukum balas, dituntut kelak di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, dan oleh korbannya akan dituntut balas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan Tabrani di Mu'jamul Awsat. Yang ketiga, an Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abu Umamah yang semoga Allah meridainya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir zaman, akan muncul nanti di akhir zaman. Kalau kita bicara akhir zaman, tidak boleh kita memastikan sekarang adalah akhir zaman, itu nggak boleh memastikan.
Karena belum ada ulama yang expert di bidang ilmu hadis dan ilmu tafsir Al-Quran dan mustalah hadis dan lain-lainnya yang berani mengatakan sekaranglah akhir zaman. Tidak. Intinya Nabi hanya mengatakan ciri-ciri akhir zaman. Nanti di akhir zaman akan ada muncul syurtatun, orang-orang yang menjadi pengaman atau aparat keamanan. Ya, aparat keamanan. Yaghduna fi ghadabillah. Mereka berangkat di kala pagi tapi dalam naungan kemarahan Allah. Wa yaruhuna fi sukhtillah. Dan mereka pulang di sore hari juga dalam murkanya Allah. Berangkat pagi dapat amarahnya Allah, pulang sore dimurkai Allah. Na'udzubillah min dzalik. Fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Jauhkan dirimu, selamatkan dirimu agar engkau jangan menjadi kolega mereka, rekan mereka dan teman dekat mereka. Nabi yang mengatakan kepada kita, akan muncul di akhir zaman sekelompok aparat keamanan yang menjadi pelayan pemimpin kaum muslimin, pengamanan kaum muslimin, yang mereka tatkala pergi di pagi hari dalam amarah Allah dan pulang sore hari dimurkai Allah. Yang ketiga dia menambahkan, jangan kau tempatkan dirimu, jangan posisikan dirimu menjadi teman dekat mereka. Berhati-hatilah. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain dikatakan, yakunu fi hadhil ummah fi akhir zaman, akan muncul di tengah-tengah umat Islam, umat Muhammad loh ya, bukan non muslim. Yakunu fi hadhil ummah, akan muncul di tengah-tengah umat Islam fi akhir zaman, di akhir zaman nanti, rijalun, ya, laki-laki, ma'ahum siyab, mereka membawa cambuk, ka'annaha adnabul baqari, seolah-olah cambuk itu menyerupai ekor sapi. Yaqduna fi sukhtillah, mereka berangkat pagi dalam kemurkaan Allah, wa yaruhuna fi ghadabih, dan mereka pulang sore dengan amarah dari Allah, dimurkai dan dimarahi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan Tabrani di Mu'jamul Kabir. Dari sekian riwayat tadi, Asy-Syaikh memberikan kandungan bab dan faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, tahrimu darbi ibadillahi zulman. Diharamkannya kita memukul orang lain dengan cara zalim, tidak benar. Karena kalimat zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi aw mahalli. Seseorang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya di antara wasiat Umar bin Abdul Aziz dalam satu khutbahnya dan pesannya kepada para gubernur menterinya yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, idza da'atka qudratuka ala dzulmin nasi fadhkur qudratallahi 'alaika wa nafada ma ta'ti ilaihim wa baqa'a ma ya'tuna ilaika. Pesan Umar bin Abdul Aziz, jika suatu saat kekuasaan yang kau miliki menyeretmu, mendorongmu untuk berbuat aniaya kepada orang lain, merampas hak orang lain, menggolimi orang lain, menyakiti orang lain, ingatlah kemampuan, kekuasaan dan kekuatan Allah yang melebihi kemampuanmu. Idza da'atka qudratuka ala dzulmin nas, ketika kelak engkau memegang tampuk kepemimpinan,
Kan biasa orang sekarang bilang aji mumpung. Anania. Kalau mulai muncul bisikan dalam hatimu ingin mendolimi orang lain, ingin menyakiti orang lain, merampas hak orang lain, fadkur qudratallahi alaik. Ingat kekuasaan Allah, kemampuan Allah atas dirimu melebihi segala-galanya. Ingat pula apa yang engkau miliki dari kebaikan kelak di hari kiamat akan sirna. Yang ketiga, ingat tuntutan orang yang kau dolimi, yang kau sakiti, yang kau aniaya akan terus bertahan sampai kelak hari kiamat. Ditegakkan kisos, pembalasan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pesan seorang khalifah kepada para aparatur negara yang di bawah naungan dia. Dan Nabi sudah menyampaikan itu kepada kita agar kita ya tidak terbawa satu kondisi aji mumpung. Wa bi khassah ma yaqa'u min ha'ulai rijal alladziina bi aydihim siyatun ka'adnabil baqar wa hum asy-syaritah wa a'wanul hukam wal umara was salatin li'anna dzalika mujibun lin-nari jahannam. Li'anna dzalika mujibu linari jahannam. Terlebih yang sering terjadi, kata Syekh, kepada mereka para kaum yang memiliki cambuk. Ini gambaran senjata dan kekuasaan. Atau memang dia megang cambuk, tukang eksekusi, eksekutor. Wahumus syaritah, yang mereka adalah aparat-aparat keamanan, penegak hukum. Wa a'wanul hukam, dan para pelayan hakim atau pemerintah yang sah, wassalatin, dan para penguasa. Karena perbuatan semacam itu akan mengakibatkan pelakunya masuk ke neraka jahanam. Dengan konsep orang sering mengatakan ABS, asal bapak senang, asal bos senang, ngikuti. Apa kata pimpinan? Laksanakan. Berarti salah. Padahal ingat, Nabi kita sudah mengingatkan kita, innamat ta'atu fi ma'ruf, bahwasanya ketaatan yang Anda berikan kepada pemimpin yang sah itu ketika jelas dalam ranah apa? Kebaikan. Dalam timbangan apa? Syariat. Kalau salah, nasihati pemimpin Anda. Maka tidak ada aturan lebih indah dari Islam. Sekaliber pemimpin tertinggi sekalipun pemimpin negara, ketika Anda memegang tampuk sebagai seorang pengaman hukum, memegang hukum, ketika salah perintah atasan Anda, maka sampaikan, maaf, ini melanggar syariat Bapak, saya nggak bisa melaksanakannya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang mengikuti perintah manusia ketika perintah itu mengarah kepada tindakan apa? Maksiat dan pelanggaran syariat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tahrimu darbil abdil mamluki zulma, faman fa'ala dzalika uqtassa minhu yaumal qiyamah. Tidak diperbolehkannya seseorang ketika memiliki budak untuk memukul budaknya dengan cara yang zalim. Bayangkan, budak saja nggak boleh dipukul, apalagi maaf ya, ART atau PRT, asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, tidak boleh. Jadi orang-orang yang sekarang teriak-teriak masalah HAM, Islam sudah ada HAM. Islam itu agama yang paling adil dan selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, proporsional. Budak yang Anda miliki itu memang budak Anda, tapi tidak boleh memukul dengan cambuk dan dengan tangan, apalagi dengan ketoliman, arogan. Tidak boleh. Maka barang siapa yang berbuat demikian kepada budaknya, bayangkan, akan dikisos kelak di hari kiamat, akan dibalas kelak di hari kiamat. Yang ketiga, man daraba 'abdahu dzulman fa kaffaratuhu an yu'tiqahu
Barang siapa yang punya budak lalu memukulnya dengan cara yang zalim, tidak benar, maka kafarohnya, tebusannya adalah apa? Harus dimerdekakan. Ya. Ada dulu aja, silakan yang mau ada nih. Baik, kita lanjutkan. Syekh mengatakan di poin ketiga, man daraba 'abdan abdahu dzulman fa kafaratuhu ayyutiqahu. Jika di antara kita pernah memiliki budak lalu memukulnya dengan cara kedzaliman, maka kafarohnya, dendanya adalah memerdekakan budak tadi. Ya dulu ala dzalika hadisul jariyah fi sahih Muslimin wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Ini ditunjukkan, dibuktikan dengan sebuah riwayat tentang kisah seorang wanita ya dalam sahih Muslim dan hadis Ibnu Umar yang semoga Allah meridhai mereka berdua. Dia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man latama mamlukahu aw darabahu fakaffaratuhu an yu'tiqahu. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, barang siapa yang menampar budaknya atau memukulnya, dari zaman itu sudah ada menampar wajah, sehingga Nabi mengatakan barang siapa yang menampar budaknya atau memukul dengan rotan atau dengan cambuk, maka kafarohnya dia harus memerdekakannya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Dan juga hadis Muawiyah bin Suwaid, dia berkata, qala latamtu maula lana faharabtu. Saya pernah menampar seorang budak yang pernah saya merdekakan, lalu aku kabur. Semajitu qabila dhuhri fasallaitu khalfa abi. Lalu aku kembali sebelum zuhur dan saya salat di belakang ayahku. Fada'ahu wa da'ani. Lalu ayahku memanggil budak dan memanggilku juga. Summa qala, lalu berkata ayahku, imtathil minhu. Kata ayahku kepada mantan budakku, balas tamparannya. Balas tamparannya. Lihat. Fa'afa, tapi mantan budakku memaafkan aku. Masya Allah. Kemudian summa qala, lalu ayahku berkata, kunna bani Muqarrin, dahulu kami ini dari bani Muqarrin, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lana illa khadimun wahidah. Dulu kami dari bani Muqarrin, ada juga pernah perang namanya Nu'man bin Muqarrin di perang Nahawan waktu itu. Juga ada bani Muqarrin. Kami tidak memiliki pelayan kecuali satu orang saja. Falatomaha ahaduna. Lalu tiba-tiba di antara kami, kabilah kami Muqarrin itu menampar pelayan perempuan tadi. Fabalagha dzalikan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berita itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bersabda, a'tiquha, merdekakan budak kalian. Subhanallah. Satu kabilah, satu budak punyanya, ditampar. Nabi mengatakan, merdekakan budak kalian. Qalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, laisa lahum khadimun ghairuha. Laisa lahum khadimun ghairuha. Mereka tidak punya pelayan dan budak kecuali dia, cuma tunggal Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, kalau begitu fal yastakhdimuha, pekerjakan dia sebatas kebutuhan kalian. Kalau sudah enggak butuh, ya, fa idastaghnau anha falyukhallu sabilaha. Kalau sudah selesai enggak dibutuhkan, lepaskan, merdekakan dia. Subhanallah. Mereka mengeluh, kami nggak punya kecuali dia saja. Ya sudah, itu resiko. Kalau masih ingin pakai, pergunakan sebagai pelayan biasa, bukan budak kalian. Kalau sudah nggak dibutuhkan, segera lepaskan dia. Fakhallu sabilaha. Kemudian yang terakhir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang terakhir, wa hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari yang semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kuntu adribu ghulaman li. Saya pernah memukul anak kecil yang dalam pemeliharaanku. Fasami'tu min khalfi sautan. Aku mendengar suara dari belakangku. I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaih. Allah lebih berkuasa, lebih mampu untuk membalaskan kepadamu dari kemampuanmu memukul anak itu. Artinya, kalau kau mampu memukul itu anak, Allah lebih mampu untuk membalaskannya kepadamu. Seperti yang tadi saya katakan, pesan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Jika kekuasaanmu saat ini mendorongmu untuk mendolimi orang lain, rakyatmu, maka ingatlah kekuasaan Allah lebih besar, lebih dahsyat, bisa mengalahkan kekuasaanmu. Jangan sampai pakai senjata aji mumpung, ya. Kemudian faltafattu faida huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menoleh mencari sumber suara. Ternyata yang tadi bersuara di belakangku adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Budak itu aku merdekakan untuk Allah. Sudah paham dia konsekuensinya. Faham konsekuensi seseorang yang menampar, memukul budaknya dengan cara yang zalim harus dimerdekakan. Faqala, mendengar respon positif Abu Mas'ud Al-Ansari yang dia mengatakan, ya Rasulullah, hari ini dia aku merdekakan semata-mata karena mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah, pahala Allah, surganya Allah. Apa kata Rasulullah? Ama laulam taf'al lalafahatkan naru aw lamassatka an-nar. Kalau engkau tidak melakukan seperti yang tadi kau lakukan, tanda kutip, kalau kau tidak segera memerdekakan budakmu tadi yang habis kau tampar, engkau pukul, maka niscaya neraka sudah menghanguskanmu dan melilitmu. Kalau tadi engkau tidak segera melakukan tindakan yang dibenarkan syariat tadi itu, yaitu melepaskan budak dan dimerdekakan, neraka sudah menantimu. Siksa neraka sudah menunggumu. Neraka akan melilitmu dan membakarmu dan menghanguskan tubuhmu. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Silakan, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Tidak ada? Monggo Pak Mujahidin. Penyamaan orang yang memukul dengan cambuk dengan wanita yang bukan anak Islamnya, kesamaannya porsinya Iya. Iya. Apa penegak hukum ketika mendekati menyidik seorang pelaku kriminal, dia tidak akan Ngaku. tanggung jawab dengan jawaban yang jujur, mungkin dengan sedikit kekerasan atau apa, dia mengakui dan menjawab. Iya. Nah ini nanti kan tidak bolehnya memukul. Iya. Itu sebagai alasan apa atau sebagai cara agar dia mengakui perbuatan. Baik. Yang pertama, apa korelasinya? Di hadis pertama menyebut dua golongan. Satu yang megang cambuk biasa berbuat zalim dengan wanita yang berjalan berlenggak-lenggok berpakaian tapi telanjang. Korelasinya enggak ada. Artinya Nabi hanya menyebutkan yang menjadi syahidnya golongan pertama itu pelaku kezaliman. Pelaku kezaliman. Artinya yang digarisbawahi adalah masalah yang pertama, munculnya kaum yang mereka membawa cambuk memukul orang dengan cara yang zalim. Golongan yang kedua yang Nabi belum pernah melihat sebelumnya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bukan masuk kategori yang memukul orang. Tapi ini Nabi ketika mengatakan sinfani min ahlin nar, ada dua golongan manusia dari penghuni neraka. Yang menjadi saksinya ataupun indikatornya adalah golongan pertama itu, kaum yang membawa cambuk tapi menggunakannya untuk memukul orang lain dengan cara tidak benar. Golongan kedua hanya menggambarkan golongan kedua wanita penghuni neraka yang mereka bukan pelacur, tapi mereka adalah kaum muslimat yang berpakaian tapi telanjang, tidak menutup aurat, membungkusnya. Itu gambaran dua golongan penghuni neraka. Lalu yang kedua, bagaimana dengan penyidik, ya, interrogator? Kadang-kadang misalnya ngangkat kaki meja, jepit jempolnya pecah, gitu kan? Atau nyetrum misalnya, atau ambil durinya salah, masukkan ke udelnya misalnya, atau direbus mungkin dia di air panas. Yang jelas Islam melarang secara mutlak, karena itu perlakuan yang sadis dalam Islam. Kenapa nggak pakai yang mereka punya sekarang, tes kebohongan? Itu lebih bagus, tes kebohongan.
Bahkan mohon maaf, dengan cara interogasi yang menyakiti itu orang akhirnya ngaku terpaksa. Kebanyakan ngakunya terpaksa, timbang kehilangan jempol. Ya, jempolku itu untuk mengembalikan sempurna nggak bisa. Kalau remuk tulangnya, punya duit kita operasi tulang kan gitu, minimal satu jempol 10 juta misalnya. Dia ngaku akhirnya. Tidak jarang orang mengaku, kenapa? Nggak kuat, tidak kuat. Ini yang tidak boleh dalam Islam, tidak boleh sama sekali. Ingat loh ya, Nabi sebelum meninggal dunia berdiri di mimbar di masjid. Dia buka perutnya. Siapa di antara kalian yang pernah aku pukul karena kedoliman? Mampu nggak orang sekarang seperti itu? Nggak ada yang sanggup kita seperti dia. Jadi cara-cara interogasi yang pada akhirnya, maaf, menggunakan cara bohong pun nggak boleh sebenarnya. Tidak boleh bohong kita. Kalau memang sudah ketemu alat tes kebohongan, why not? Nggak pakai itu. Ini kecanggihan zaman loh ya. Ada alat deteksi bisa meraba dan mendeteksi kita ini bohong, ketahuan, bisa itu. Lalu bagaimana solusi tepatnya? Solusi tepatnya mendidik umat untuk jujur. Di zaman Nabi, orang yang berzina ngadep Nabi ngaku, bersihkan saya ya Rasulullah. Ma'iz dan Ghamidiyah, laqad zanait ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya telah berzina, bersihkan saya. Padahal resikonya apa? Dirajam loh ya, dengan batu yang melempar seluruh penduduk kampung sampai pecah kepalanya dan mati. Tapi itu penebusan dosa dia yang tidak akan diadab di akhirat kelak dalam perbuatan zinanya. Ngaku mereka, kepingin langsung dihukum. Itu baru gentle mereka. Makanya Nabi itu ketika berhadapan dengan sebuah sengketa permasalahan, ya, perselisihan antara penuduh dan tertuduh, maka beliau sering mengatakan demikian, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Monggo yang menuduh harus menghadirkan bukti, yang tertuduh harus bersumpah. Tapi zaman sekarang anusan, sumpah itu murah kok. Ya terserah. Karena Anda menyebut nama Allah, Anda tidak boleh mempermainkan nama Allah. Lalu masalah kedua, Nabi ketika berhadapan dengan dua orang muslim yang bersengketa memperebutkan haknya, Nabi mendengarkan argumentasi yang menuntut, lalu argumentasi yang dituntut. Ketika secara lahiriah Nabi menilai si A sebagai penuntut itu benar, Nabi katakan, kamu saya lihat benar, ini ambil hakmu. Tapi ingat, ketika menyerahkan haknya, apa kata Nabi? Apa kata beliau? Kata beliau, ketahuilah yang sekarang kuputuskan dan aku menangkan engkau dalam keputusan ini, yang kau terima saat ini adalah qit'atun minan nar, potongan dari bongkahan api neraka. Kalau engkau benar selamat, kalau bohong yaitu bongkahan api neraka. Nabi itu gak main-main karena bicara hak manusia. Maka ketika beliau menghadapkan dua orang ini untuk berkonfrontasi, mengkonfrontir masing-masing kelompok, Nabi dengarkan dan saksama. Iya, kamu benar, silakan kau ambil hakmu. Pasti ambil, tunggu sebentar. Siapapun yang kuputuskan perkaranya dan aku menangkan perkara dia, sesungguhnya hak yang dia ambil itu adalah bongkahan api neraka. Jangan senang dulu kita. Kalau saya kan pasti menang, enak gue kalah kan gitu. Nabi tidak seperti itu. Diingatkan lagi, yang sekarang aku putuskan, engkau pihak yang dimenangkan secara syariat, aku sebagai hakim, kata Nabi, yang kau terima itulah bongkahan api neraka. Kalau engkau jujur, insya Allah barokah. Ya silakan, yang kau makan ya api neraka. Itulah Islam.
ya. Jadi nggak bisa kita biasakan diri dengan sistem yang ada unsur intimidasi, pressure, bahkan ancaman kematian. Tidak boleh, tidak boleh sama sekali. Kita belajar mengajari umat ini jujur, tapi jelas dia ahli bohong, bukan urusan kita. Dia sama Allah, dia dan Allah. Makanya Nabi itu selalu mengatakan kepada sahabatnya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Bangsa Arab itu sampai hari ini, yang insya Allah hatinya bersih, mereka itu orang awam, kalau sudah mendengar kata-kata ittaqillah, takutlah kepada Allah, mereka langsung malu, langsung malu, ya. Ya kalau orang sekarang jangan pakai bahasa Arab, ittaqillah ya, nggak paham dia mungkin ya. Artikan, awas lo mas, hati-hati, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Itu upaya untuk menumbuhkan keimanan agar kokoh keimanannya dan tidak mudah bersilat lidah. Mohon maaf, tidak jarang didapati orang-orang yang sudah banyak ilmunya pun akan berbohong pada akhirnya. Karena memang senjata ampuh bagi sebagian manusia yang lemah iman, ketika kepepet dia harus bohong. Tapi itu nggak bagus buat kita, tidak bagus. Bohong itu kan diperbolehkan dalam 3 keadaan: pertempuran, suami kepada istri, dan juga sebaliknya. Tapi itu kebaikan, bukan mas tadi zina ya, enggak, jadi ke rumah sakit juga orang sakit, enggak, bukan itu maksudnya. Kebohongan seorang suami kepada pasangannya untuk menyenangkan pasangannya itu diperbolehkan. Misalnya, mas masakan tadi itu gimana mas, asin enggak? Pas, ini masakan yang paling enak yang pernah saya makan selama hidup. Boleh. Tapi kalau bohong sama pasangan hidupnya ketika Anda berbuat dosa dan dosa besar, itu ya nggak boleh. Yang ketiga adalah ketika mendamaikan 2 kubu yang bertikai, boleh kita berbohong. Gambarannya bagaimana? Misalnya A dan B berseteru sehingga menimbulkan hal yang sangat membahayakan. Kita datang ke B, mas, si A itu sebenarnya orangnya baik, sangat sayang sama Anda, ingin berdamai dengan Anda. Terus kita ke si A, B itu sebenarnya bagus, gini-gini, ini diperbolehkan. Islahu dzatil bain, mendamaikan 2 kelompok yang bertikai. Kita boleh berbohong. Selain 3 ini nggak boleh. Ya, wallahu taala alam bisawab. Yang kedua, silakan, ada lagi. Sudah cukup? Sudah paham atau belum paham? Mudah-mudahan dipahami dengan baik ya. Pada intinya memang kita harus mewaspadai ya, agar tidak selalu menggunakan aji mumpung dalam memegang kekuasaan. Karena kekuasaan yang sekarang kita pegang itu hanya pada secari kertas SK, dan itu merupakan sebuah anugerah Allah yang Anda raih. Allah maha mampu untuk menghapuskan dalam sekejap. Umat yang lebih kuat dari kita, Fir'aun, ya, Fir'aun, Qarun, kaum Ad, kaum Samud, dan lain-lainnya. Umat yang lebih kuat dari kita Allah binasakan, apalagi kita kuat apa gitu kan. Kaum Ad dan Samud itu memahat gunung batu jadi rumah. Kita mahat apa? Kita mahat duit kalau kita. Allah binasakan. Bahkan Allah katakan, bukankah umat sebelum kalian itu lebih kuat dari kalian? Allah mudah binasakan mereka. Sehingga bagi kita minimal saja sebagai kepala rumah tangga itu akan dimintai oleh Allah apa? Pertanggungjawaban. Terus cukup kedua RT, RW, ya, kadus, lurah, terus camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden. Sampai presiden. Apalagi kalau di antara kita disumpahnya dengan Al-Quran di atas kepalanya. Berhati-hatilah kita. Karena Nabi sudah menggambarkan ini 1442 tahun yang lalu. Peristiwa itu akan terjadi. Ini di antara bentuk ya kabar gaib dari Nabi kita yang akan terjadi di tengah-tengah umat ini. Ya. Umat yang mereka menggunakan kesempatan dalam kesempitan, kekuasaan yang dimiliki semestinya
untuk memberikan kebaikan kepada orang yang di bawahnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, yang mereka berdua meniru Rasulullah SAW sebelumnya yang terbaik. Kita pun demikian semestinya, tidak sembarangan terjebak dalam konsep kezaliman yang membahayakan kita dan merugikan kita. Karena yang merugi bukan hanya orang di bawah kita, kita yang pertama merugi, kehilangan kebaikan. Sehingga ingat, sering kita ulang-ulang hadis ini, Nabi pernah bilang sama kita, man kanat indahu madlimatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu al-yawm min qabli alla yakuna dinar wala dirham. Siapapun di antara kalian yang pernah mendolimi saudaranya, berbuat jahat kepada saudaranya dengan ucapannya, tulisannya, perbuatannya dan isyaratnya, atau mengambil hak saudaranya, atau menuduh saudaranya, merusak kehormatan saudaranya, fal yatahallalhul yaum, sehari ini segera dia minta dihalalkan, minta maaf supaya dihalalkan. Sebelum hari kiamat tidak bermanfaat uang yang Anda miliki, nggak manfaat. Saya berapa minggu ini bertemu sekian banyak orang, alhamdulillah mereka mulai sadar gitu loh. Ada orang-orang, maaf tanda kutip, orang yang middle up, yang kaya raya, sudah mulai mikir, saya bikin masjid, saya pingin bikin sekolahan, saya pingin nyumbang mushaf sekian ribu mushaf. Untuk apa? Takut saya, katanya. Banyak orang mati sekarang, musim orang mati, kata dia. Udah orang mati gak sekarang musimnya kan. Dari zaman dulu ya banyak orang mati. Tapi itulah kehendak Allah. Karena di antara kita perlu disadarkan dengan peristiwa yang mengejutkan, dahsyat. Ini penting buat kita. Kenapa? Kalau kita mendolimi orang lain, kelak gak berharga harta kita, pangkat kita. Kalau kita punya kebaikan, kebaikan kita diambil oleh korban kita sampai habis, dan keburukan korban diberikan kepada kita. Sudah, kita muflis, kita akan bangkrut dan rugi. Makanya Allah menegaskan kepada kita di ayat ke-15 surat Az-Zumar, qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa 'alaihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakan wahai Muhammad, sejatinya orang yang paling rugi adalah orang yang telah merugikan diri sendiri dan keluarganya kelak di hari kiamat. Itulah kerugian yang nyata. Demikian yang kita bahas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.